Kembali lagi dengan saya Dono Trisandi Raharjo dari kelas Teknik Otomasi 5B NRP 62. Jadi pada kesempatan kali ini sesuai dengan apa yang saya sampaikan sebelumnya pada saat pembukaan video tadi. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial pembuatan tentang CRUD. Apa itu CRUD? CRUD sendiri merupakan sebuah fungsi yang mana terdiri dari create, read, update, dan delete. Oleh karena itu, dalam membuat suatu pemrograman untuk menghasilkan fungsi tersebut, maka diperlukan beberapa software yang mendukung. Pada praktik kali ini, saya memerlukan beberapa software pendukung untuk dapat menyelesaikan pembuatan CRUD ini. Yang pertama yaitu kita harus sudah menginstal MySQL Workbench. Kemudian yang kedua kita juga perlu untuk menginstal Laragon. Kemudian bagian terpenting yaitu ada di penginstalan software Visual Code dan juga Postman. Jadi sebelum melakukan sebuah pemrograman, tentunya untuk fungsi CRUD kita harus memerlukan aplikasi-aplikasi tersebut untuk menjalankan pemrogramannya seperti itu. Langsung saja. Pada kesempatan kali ini kita mulai saja langsung pembuatan CRUD-nya dengan review yang sudah saya buat saat ini. Pertama-tama kita harus menyiapkan dulu MySQL-nya, yang mana di sini saya menamai tabel yang akan nantinya dibuat pada Laragonnya, saya membuat nama Bismillah. Serta pengaturan dari tabel tersebut saya menggunakan data tipe berupa varchar 255. Kenapa varchar 255? Karena memang penggunaan karakter itu sangat banyak. Oleh karena itu saya memasukkan varchar sebanyak 255 agar karakter-karakter yang terdapat pada tabel tersebut bisa lebih banyak lagi. Karena semakin banyak juga kita akan semakin terbantu dengan karakter-karakter tersebut. Seperti itu. Kemudian jika sudah, kita juga harus pastikan Laragon yang kita install itu sudah dalam kondisi yang sudah running ya. Sudah running. Tandanya seperti apa? Di sini terdapat opsi stop, dan juga di sini sudah terdapat tampilan proses yang mana program yang kita jalankan pada database sudah terjalankan. Di sini sudah terlihat MySQL bla 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 start. Berarti database yang sudah kita masukkan sebelumnya sudah terjalankan, sudah oke, sudah bisa digunakan seperti itu. Ini cara mengeceknya. Kita juga bisa masuk ke opsi database seperti ini. Sini sudah ada tertera localhost ya, sudah ada nama IP-nya seperti itu. Kemudian kita juga bisa mengeceknya melalui ini di MySQL Workbench. Kita pilih database, kemudian kita melakukan fungsi synchronize model. Nah, di sini tertera yang mana nanti IP yang kita gunakan ataupun server yang kita gunakan bernama local instance 1, yang mana server tersebut mempunyai metode koneksi standar ya, TCP IP, yang namanya mempunyai host 127.0.0.1 dengan portnya 3306. Lalu kita tekan next, lagi, lalu kita masukkan passwordnya. Ya, maka database yang kita coba untuk proses maka akan terbuka seiring password yang kita masukkan sudah benar atau tidak, seperti itu. Ya, di sini sudah terlihat ya. Jadi database yang saya gunakan bernama DoniDB. Ini merupakan database yang saya gunakan dengan nama DoniDB. Sudah terdeteksi dan juga sudah tercentang, berarti memang sudah bisa digunakan. Di sini sudah semua ya, sudah tercentang semua, sudah tertera finish juga, complete successfully. Kita next saja.
Ini tampilan dari database-nya. Ya, ini adalah preview ya, preview database yang kita gunakan yang sudah di-apply, yang sudah disetujui seperti itu. Maka kita tinggal pilih execute untuk mengeksekusi database tersebut apakah sudah bisa digunakan dalam proses yang lebih jauh atau tidak, seperti itu. Oke, untuk MySQL Workbench sudah. Selanjutnya kita masuk ke ini Laragon. Ini adalah tabel yang kita buat sebelumnya pada MySQL Workbench. Maka dihasilkan ada 5 baris dan 2 kolom, yang mana nama-nama ini tadi, name 1, name 2, name 3, name 4, name 5 ini kita gunakan untuk mengetahui apakah program yang kita rancang di Visual Code maupun di MySQL dan sebagainya itu sudah benar, sudah bisa melakukan fungsi CRUD atau belum, seperti itu. Jadi di sini saya memberikan 5 sampel. Nanti kita akan rubah-rubah namanya, kita juga akan mereplace, mendelete dan sebagainya sesuai dengan fungsi dari CRUD tersebut, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke Visual Code-nya. Jadi untuk Visual Code-nya ini kita harus membuat beberapa program ya, khususnya pada test control, yang mana test control ini digunakan untuk mengontrol pada saat kita memasukkan data pada Postman, seperti itu. Jadi di sini kan terdapat beberapa subproject yang nama subprogram. Di sini ada index, ada show, store, update dan delete. Jadi untuk index sendiri itu merupakan suatu program yang mana digunakan untuk menampilkan semua data pada Postman nanti, seperti itu. Lalu ada show. Show ini sesuai dengan namanya, bahasa pemrograman ini digunakan untuk menampilkan data pada setiap datanya. Kalau indeks tadi kan secara keseluruhan, sedangkan untuk show ini kita bisa lebih spesifik. Kita ingin menampilkan data dari sampel berapa saja, seperti itu yang ada pada tabel tadi. Kemudian ada store. Store ini merupakan fungsi untuk menyimpan data, ataupun menambahkan satu sampel, menambahkan satu data lagi, seperti itu. Kalau disamakan dengan CRUD, store ini sama dengan create ya, membuat data baru dan juga menyimpan, seperti itu. Kemudian ada update. Sesuai dengan namanya, update jikalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, maka artinya adalah memperbarui. Jadi data-data yang kita masukkan, data-data yang kita sudah masukkan ke dalam Postman tadi, kita bisa melakukan update data tersebut pada Postman. Jadi update ini sangat berfungsi ketika kita ingin memperbarui suatu data, seperti itu. Yang selanjutnya ada fungsi delete, yang mana kita semua juga pasti tahu ya, delete itu artinya adalah menghapus. Jadi fungsi ini adalah untuk menghapus data-data yang ada pada pemrograman, seperti itu. Khususnya pada data Laragon ini, kita akan menghapus data-data ini, itu bisa melalui fungsi delete ini tadi. Terus di sini juga ada routes ya, untuk menampilkan data-data yang sudah kita masukkan tadi. Di sini ada program test, ini untuk menampilkan data pada indeks. Jadi indeks tadi kan untuk menampilkan semua data ya. Jadi kalau kita masukkan tes, jadi yang muncul pada Postman nanti adalah data secara keseluruhan, data pada ini tadi, data secara keseluruhan, sampel-sampelnya ini tadi. Seperti itu. Ada show, store, update dan delete, seperti itu. Kemudian ada test provider, yang mana di sini hampir sama dengan pada test control, namun di test provider ini kita memberi tambahan berupa tabel ya, tabel yang kita gunakan. Karena tadi tabel yang kita gunakan saya menamai Bismillah, jadi saya perlu mengenalkan ataupun mendeklarasikan pada program kali ini agar bisa
rubah ataupun agar bisa dimasuki fungsi CRUD tadi, seperti itu. Ada index dan ini let await database dot table, database pada tabel bismillah, pilih bintang, ada ID dan ID yang harus kita masukkan pada Postman nanti untuk menampilkan data pada sampel yang kita inginkan, seperti itu. Ada store. Di sini kita perlu untuk menambahkan ini ya, ID-nya agar kita bisa kita perlu menambahkan ID dan nama. Jadi ada ID yang kita masukkan, kita ingin sampel keberapa yang kita rubah di baris keberapa, lalu kita memberinya nama apa, seperti itu. Store ini ya, berarti store ini sama aja kayak create ya teman-teman. Jadi kita bisa menambahkan satu file, satu data dengan menginputkan ID dan juga namanya. Semisal kita menginginkan ID pada sampel yang ke-10, maka kita bisa tampilkan ID 10 namanya apa. Misal ID 10 namanya namanya Doni, seperti itu. Maka nanti pada baris ke-10 ataupun baris selanjutnya yang ada pada tabel tersebut akan muncul ID dan nama yang kita inputkan tadi pada Postman dengan fungsi storing tadi. Terus untuk update ya sama, kita memerlukan ID dan juga namanya. Kita perlu menginputkan sampel keberapa, baris keberapa yang kita rubah. Lalu dengan perubahan tersebut kita akan menginputkan nama apa yang baru, seperti itu, agar datanya terupdate, seperti itu. Kemudian ada delete. Kita hanya perlu ini menambahkan ID saja tanpa harus menambahkan nama, seperti yang ada pada store dan update ini ya. Kita kan perlu memberikan nama juga. Sedangkan untuk delete ini kita hanya perlu menginputkan ID saja, ID mana yang kita hapus, seperti itu. Oke, ini ya. Ini pada saat saya melakukan perunningan visual code-nya, yang mana Adonis sudah it works, tandanya sudah siap digunakan. Langsung saja kita mungkin langsung pada pengetesan ya. Langsung pada pengetesan. Sini saya perlu 2 tab. Ini tabel yang kita gunakan. Nanti akan kita gunakan sebagai pembanding apakah program yang kita buat sebelumnya sudah mampu menjalankan fungsi CRUD pada tabel ini atau tidak, seperti itu. Yang pertama kita masukkan tes terlebih dahulu ya. Kita masukkan tes terlebih dahulu. Ya, sesuai dengan namanya tadi ya, sudah saya sebutkan. Jadi pada tes ini, sebentar. Ya, ini pada fungsi root test ini akan menampilkan indeks. Indeks berarti menampilkan data secara keseluruhan, seperti itu. Maka di sini akan tertera data 1, name 1, data 2, name 2 dan seterusnya, seperti itu. Lalu kita memasukkan program yang kedua, yaitu show ya. Kita show, jadi kita hanya memerlukan ID saja. Show. Oh ya, sebelumnya kita harus ini ya, mengsetting ininya dulu. Bahasa pemrograman yang kita gunakan, kita menggunakan JSON. Lalu kita dengan pilih raw, seperti itu. Kemudian kita send. Oh ini belum dirubah ya. Kita sesuaikan dengan pemrograman yang kita gunakan. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menampilkan data pada sampel yang keempat, baris yang keempat. Kita langsung klik send. Ya, ini adalah tampilan hasil runningnya ya. Maka data pada baris keempat ini bernama name 4.
ya sudah show ya, sudah memperlihatkan data yang kita gunakan. Jadi bisa kita ganti lagi data ketiga. Ya sama ya, sama kayak sebelumnya, kita menampilkan data pada baris yang ketiga, sampel yang ketiga, seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke program selanjutnya, yaitu store, dimana kita perlu menginputkan ID dan namanya. Namun di sini kita juga harus memberinya koma ya, untuk pemisah antara ID dan namanya. Langsung saja, karena kita akan membuat satu sampel baru, maka kita harus menginputkan baris yang tidak ada pada tabel ini. Karena tabel ini hanya tertera dari baris 1 sampai 5, maka dari itu saya akan membuat data baru pada baris yang ke-6. Seperti ini. ID, name, saya beri nama Doni, maka saya send. Oke, kemudian kita lakukan ini ya, refreshan. Oh, ini belum ganti ya, ternyata saya lupa untuk mengedit ininya, linknya. Jadi karena kita akan melakukan fungsi store, maka kita harus memasukkannya juga fungsi store. Ya, ini ya yang benar. Jadi pada saat kita melakukan perubahan yang ada pada link ini, lalu kita klik send, maka hasilnya adalah seperti ini previewnya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa melihat tampilan pada Laragonnya. Kita klik refresh, sudah muncul baris ke-6, baris ke-6 dengan namanya Doni. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi update. Ini ya, update. Kita klik terlebih dahulu biar tidak lupa. Update. Lalu kita akan mengubah nama dari baris yang ke-5 dengan nama yang sama, Doni. Kita klik send. Ya, ini ya hasilnya sudah berubah menjadi data ke-5, ini berubah menjadi Doni karena saya memasukkan fungsi update yang artinya memperbarui data dari sebelumnya, seperti itu. Langsung saja kita masuk ke fungsi yang terakhir, yaitu delete. Oke, jadi pada delete ini kita hanya memerlukan ID saja tanpa harus memasukkan namanya. Oke, kita rubah dulu, lalu kita klik send ya. Oh ya, lupa lagi ya, ini belum dihapus. Nah, kita akan menghapus ID yang ke-6 saja, lalu kita klik send, lalu kita klik refresh pada Laragon ya. Oke, sekarang kita melakukan penghapusan pada baris yang ke-5, lalu kita refresh, maka data pada baris ke-5 sudah terhapus karena saya menggunakan fungsi delete sebelumnya.